cara adik ama karena telah berjalan menurut tuntunan Tuhan bahwa hidupnya masih daru ama baik ikan maupun ikan lebih kerah hikmat yang dari Engkau lebih kerah ketenangan hati kedamaian hati konsentrasi di dalam mengikuti pemberkatan adik ama tolong ira Tua Yesus mengambilnya bagi noto janjura penabora mau itulah berjalan dengan baik pada momen itu Tuhan yang membesari dan menerima pengabdian Tua Yesus dan kemarin pada momen itu kefu jemaatku yang ikut hadir ibadah pemberkatan kita hari ama baru kurang amal di masjid di Allah sama kuliah ini dan kemarin Allah mengamalkan sama kesehatan seperti ya join gangguan penyakit Tuhan ya kurang sehat pada momen itu Bapak amalan betul makin kesehatan sesuai dengan tetap sehat berada Tuhan Yesus amalan sesuai sesuai si mana kitanya ay pagpapuswali Tua Yesus pada momen itu halo ni Faru bagi dia ada amal ko supaya ay natulang berjalan dengan baik Inabi hamuara niya muni o si kapapyo Tua Yesus go araw mga balo kau mga balo hadiah itu abulunan subuludon ni Tua Yesus o hindi ka agama Yesus mo kita sa mga nagsalabon kung ano matipangwama sa mga padang matong upanya mayadama adolo ba yung mo ko bapahukul raga paso raga ba mo si kau pangusodode Kau ngagro Tua Yesus ay mga tumating ako badaraw tapi faktor bagumasi raga ito naman bagumasi na magadurugo bagay no Yesus Kristo mga aga iyado Visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong until the day my life is through. This I promise you. This I promise you. I've loved you forever in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita akan memulai ibadah kita ini dengan peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada hari ini. Dimulai dengan barisan prosesi, disilakan memasuki ruangan dan jemaat kami undang untuk berdiri. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. Marry me today and every day. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will.
Cause God bless the broken road that led me straight to you. Mari kita memuji Tuhan dari buku Zimunan Merosara. Haleluya ke Yehova. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan secara responsoria yang terambil dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada pagi hari menjelang siang ini, di tengah-tengah pemberkatan nikah saudara kita Ivan dan Ika, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan 7. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih menghantarkan kedua mempelai untuk dipersatukan di dalam Kristus dalam ikatan pernikahan kudus pada pagi hari. Dan pada kesempatan ini kami telah membaca sebagian dari firman. Kiranya Tuhan yang boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, dikala kami harus merenungkan firman Tuhan, supaya firman ini menjadi panduan hidup bagi kehidupan kami, secara khusus kepada kedua mempelai yang akan Engkau persatukan pada saat ini. Bersabdalah Engkau bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau menyapa kita pada pagi hari ini. Shalom. 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 Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala karunia dan berkat-Nya, terlebih kepada saudara kita yang dua orang ini yang telah berada di hadapan kita pada saat ini. Kita menghantarkan mereka untuk dipersatukan di dalam ikatan pernikahan kudus. Dan tentunya apa yang menjadi tujuan daripada kedua belah pihak ini, yaitu untuk membentuk satu keluarga yang baru. Berbicara tentang keluarga yang baru, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih,
Tema kita yang mau saya angkat pada pagi hari ini yaitu membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan. Setiap kita, baik yang sudah lama berumah tangga, baik yang baru-baru ini dalam membentuk keluarga baru, dan secara khusus kepada saudara-saudari kita yang dua orang di hadapan kita ini, tujuannya pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan atau rumah tangga yang diberkati Tuhan? Di dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 4 hal yang mereka rasakan di sepanjang kehidupan mereka. Yang pertama, adanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian adanya penyertaan Tuhan yang sejati di dalam perjalanan hidup mereka. Berikutnya ada kebahagiaan yang mereka rasakan di dalam menjalankan bahtera rumah tangga keluarga mereka. Dan terakhir, mereka boleh merasakan damai sejahtera yang di sepanjang rumah tangga tersebut mereka jalankan. Keempat poin ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, siapapun orangnya, siapapun keluarganya, pasti mendambakan bahwa keempat poin ini bisa dirasakan di dalam kehidupan. Lalu kita sebagai orang Kristen pada saat ini yang mau membangun rumah tangga yang Kristen, tentunya kita mempunyai satu pertanyaan. Lalu bagaimana caranya agar rumah tangga yang baru dibentuk ini menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan? Setidak-tidaknya di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 3 poin yang paling penting yang perlu kita renungkan dan kepada saudara-saudari kami yang 2 orang di dalam mempersiapkan diri untuk menjadi rumah tangga atau keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, bagaimana membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan? Yang pertama adalah kita harus mengimani siapa yang meletakkan dasar hubungan ini. Dasar di dalam membangun rumah tangga, kalau kita lihat di dalam proses penciptaan, di dalam proses penciptaan itu, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan inisiatif Tuhan, karena menurut Allah bahwa tidak baik bagi seorang manusia itu seorang diri saja. Maka dia memunculkan atau membangun seorang perempuan, yaitu namanya Hawa, diberikan sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Itulah yang menjadi dasar daripada hubungan rumah tangga. Ada begitu banyak orang pada saat ini tidak memahami kenapa dia harus berumah tangga, kenapa rasa cinta, rasa kasih sayang bisa tumbuh di antara kedua insan sehingga mereka tiba pada jenjang pernikahan seperti kedua saudara kita pada saat ini. Kadang-kadang mereka merasakan, oh itu hanya timbul karena memang ya karena sering ketemu maka timbul rasa saling mengasihi, karena dia cantik, karena dia ganteng maka saya memiliki rasa kepada dia untuk memiliki. Tetapi jangan salah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pengertian kekristenan kita meyakini segala sesuatu ada sebabnya. Dan untuk membentuk satu keluarga itu dasarnya yaitu Tuhan Allah. Dia yang berinisiatif. Maka dikatakan di dalam ayat 5 tadi, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Saudara-saudara kita yang 2 orang ini dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Inisiatif Allah dahulu kala untuk mempersatukan kedua pihak yang jelas-jelas berbeda mulai dari segi fisik dan terlebih dari sisi sifat dan karakter masing-masing. Tuhan tahu. Maka jangan harap pada saat ini kalau ada seringkali pertengkaran dalam rumah tangga, seringkali ini sifatnya tidak pernah berubah. Masa gitu-gitu aja dari dulu? Iya memang iya. Jangan pernah harapkan bahwa kalian itu bersama karena sifat kalian sama. Justru karena sifat kalian berbeda, karakter kalian berbeda, kalian dipersatukan untuk dapat hidup rukun di dalam memuliakan Allah. Tuhan menandai keduanya untuk hidup rukun dan harmonis. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kepada kamu kerukunan untuk dapat memuliakan Allah. Lalu kita bertanya, hidup rukun dan harmonis seperti apa bisa dapat dijalankan di dalam rumah tangga Kristen? Di dalam Injil Matius pasal
Yesus mengatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, baik saudara Ivan, demikian juga saudara Ika, apa yang kamu kehendaki diperbuat si Ivan maupun si Ika kepada kamu satu dengan yang lain, dalam arti yang positif, maka perbuatlah demikian kepada suamimu, maka perbuatlah demikian juga kepada istri. Disitulah ketika kita memahami bahwa Tuhan telah meletakkan dasar rumah tangga, maka keluarga tersebut boleh hidup rukun dan harmonis. Mengapa harus Tuhan dasar daripada pernikahan Kristen? Salomo di dalam kelimpahan berkat dan kekayaan yang dimilikinya diperkenankan Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan di dalam sebuah kesimpulan imannya dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 100 ayat 27 ayat 1 demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ingat, kalian sedang dalam proses mau membangun rumah tangga Kristen yang baru. Maka biarlah Tuhan yang menguasai hidup kalian. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi dasar daripada persekutuan kalian berdua, sehingga persekutuan kalian dalam Tuhan tidak berakhir sia-sia. Yang kedua, membangun rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan di dalam mempertahankan keluarga ini. Baik bagi saudara-saudara kita maupun keluarga kita yang sudah terbentuk sekian tahun lamanya, kita yang hadir pada saat ini, kita juga harus memberi ruang terhadap damai sejahtera Kristus yang mau memerintah hati kita. Itu terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau saya baca-baca, damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah perwujudan Kristus yang akan menjadi wasit ketika keluarga kalian akan mengalami berbagai pencobaan-pencobaan, akan mengalami berbagai pergumulan, akan mengalami berbagai pertengkaran di dalam keluarga. Ini yang akan menjadi wasit di antara kalian masing-masing. Ini yang akan memerintah di dalam hati kalian, yang mau mengatakan, oh ini salah, maka kita harus mengampuni, harus bersabar, dan mau menerima kelemahan dan kekurangan pasangan. Semua ini dikatakan sebagai rumah tangga Kristen yang ideal di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana realitas kehidupan saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah membentuk keluarga sekian tahun lamanya ataupun yang baru-baru membentuk keluarga, apakah seringkali terjadi pertengkaran? Iya. Apakah seringkali terjadi percekcokan di dalam rumah tangga karena persoalan sepele, pekerjaan maupun anak-anak? Iya. Itu semua realitas yang harus kita hadapi. Jangan menganggap nanti bahwa setelah menikah semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan baik-baik saja, tetapi Dia menjanjikan penyertaan dikala ada pergumulan. Realitas kehidupan saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau katakan, pertengkaran-pertengkaran kecil memicu perselingkuhan antara suami dan istri. Perkembangan media sosial seringkali memicu perselingkuhan antara suami dengan orang ketiga. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja ada banyak faktor. Bisa saja faktor kekuasaan seksual, bisa saja faktor kebosanan terhadap penampilan suami, penampilan si istri. Mungkin di awal pernikahan 1, 2 tahun, 3 tahun lamanya suami melihat istri, oh cantiknya istri, bagaikan meriam Tulina. Ternyata 5 tahun ke atas dia melihat istrinya seperti meriam bambu. Dulunya istri melihat suami, oh imutnya dan gantengnya suamiku. Beberapa tahun kemudian setelah memiliki anak, banyak ada pergumulan dalam hidupnya. Ternyata suami makin keriput dan ompong. Itulah realitas kehidupan manusia, kehidupan keluarga Kristen. Dan seringkali karena faktor-faktor sepele ini, hadirlah orang ketiga yang mau merusak rumah tangga. Hadirlah kekuasaan iblis yang mau merongrong persatuan di dalam keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselingkuhan, dan tidak sedikit keluarga Kristen yang berakhir dalam perceraian. Maka saya mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam keluarga kecil kalian libatkan pihak ketiga, bukan orang ketiga. Siapa pihak ketiga? Yaitu Kristus
Dia yang akan senantiasa mempertahankan rumah tangga kalian untuk tetap teguh di dalam menjalani kehidupan di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh merenungkan firman yang mengajarkan kami bagaimana membangun rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan. Engkau telah mengajar kami melalui surat Roma yang telah ditulis oleh Rasul Paulus, agar kami boleh mengimani siapa yang meletakkan dasar hubungan kami sebagai suami dan istri, agar kami mengetahui bahwa tujuan daripada membentuk rumah tangga Kristen adalah untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan agar kami tahu juga bagaimana mempertahankan rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, mengingatkan setiap kami, dan secara khusus kepada saudara-saudari kami berdua, Venansius de Lombanua maupun saudari kami Monica Malasari. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kehidupan rumah tangga mereka yang sebentar lagi akan diikatkan di dalam ikatan kudus, dipersatukan di dalam Kristus, menjadi keluarga baru, keluarga yang diberkati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Seluruh rangkaian acara yang kami langsungkan setelah ini di dalam proses pemberkatan pernikahan kedua saudara-saudari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang memohon di hadapan Tuhan untuk memberkati pernikahan mereka dan mempersatukan mereka sesuai perintah Tuhan Allah. Sangat penting untuk mengingat firman Tuhan ketika Dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa Dia, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata demikian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu, marilah kita mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan kepada keluarga, sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti ibunya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri
hendaklah menghormati suaminya. Mari kita memuji Tuhan dari buku Sinun nomor 5 ayat 2. Suno Yehova ya ia salah. Suno Yehova dalam jangan mengisi sopetu. Suno berdasarkan amanat nikah tersebut di atas, saya mengundang kedua mempelai untuk menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan yang disaksikan umatnya. Jawablah dengan segenap hati. Saudara Venansius dalam Banua, apakah saudara mau menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saudara bersedia menerima Monika Malasari Daily menjadi istrimu, mengasihinya dengan setia, dan hidup bersama dia sampai maut memisahkan kamu berdua, sebagaimana kehendak Allah bagi kamu? Jika demikian, jawablah ya dengan segenap hati, saya menerimanya. Ya, dengan segenap hati saya menerimanya. Saudari Monika Malasari Daily, apakah saudari mau menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saudari bersedia menerima Venansius dalam Banua menjadi suamimu, tunduk dan menghormati serta mengasihinya dengan setia, dan hidup bersama dia sampai maut memisahkan kamu berdua, sebagaimana kehendak Allah bagi kamu? Jika demikian, jawablah ya dengan segenap hati, saya menerimanya. Tuhan yang disaksikan umatnya bahwa kamu bersedia dipersatukan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga Kristen. Saya Venansius dalam Banua menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh umatnya bahwa saya menerima engkau Monika Malasari Daily menjadi istriku. Aku berjanji akan selalu mengasihi dan setia kepadamu, baik dalam suka maupun dalam kesesatan dan penderitaan. Dan saya bertanggung jawab akan memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya selagi Tuhan menghendakinya. Tuhan mendengar dan meneguhkan janjimu, kiranya Tuhan menolongmu. Amin. menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan mendengar dan meneguhkan janjimu, kiranya Tuhan menolongmu. Amin. Ini adalah simbol yang menandai terikannya dua insan dalam satu pernikahan. Karena itu, kenakanlah cincin ini sebagai tanda bahwa kamu berdua saling mengikat dan bersatu dalam pernikahan ini. Monika Malasari Daily
Saya memberi cincin ini sebagai tanda bukti janji dan jaminan cintaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya memberikan cincin ini sebagai tanda cinta dan kasihku terhadapmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam memerlukanmu. Engkau yang memberi Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan bersama janji kedua mempelai di hadapan Tuhan. Saat ini kita mohon kepada Tuhan untuk meneguhkan pernikahan kedua mempelai ini menjadi suami istri. Saya teguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya yang kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Dialah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam pernikahan kudus, mengikat kamu dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kamu limpahan berkat dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah terlaksananya peneguhan dan pemberkatan istri yang sah, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Amin. Kedua mempelai silakan kembali ke tempat. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Betapa Hatiku. Kasih
sukacita pada pagi hari menjelang siang ini ya Tuhan, di mana atas karena kasih karunia-Mu, kedua insan saudara kami Venansius Pilaumanua dan saudari kami Monika Malasari Daily telah Tuhan persatukan di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menjadi gembala yang baik bagi keluarga mereka, yang menuntun mereka untuk tetap hidup sebagai keluarga yang seturut kehendak Tuhan, yang menaati segala perintah Tuhan, dan yang mau menjadi berkat bagi keluarga dan sesama mereka. Kiranya Tuhan juga yang memelihara keluarga baru mereka. Tuhan juga yang akan menyertai mereka di sepanjang kehidupan mereka menjalani bahtera rumah tangga, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan dan tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami berdoa untuk setiap rangkaian acara yang akan dilangsungkan setelah pemberkatan pernikahan ini, mulai sore ini nantinya, dan demikian juga pada esok hari dalam pelaksanaan pesta adat di Pantai Fodo. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan menjadi sukacita tersendiri bagi kedua belah pihak keluarga besar dan juga kedua saudara-saudari kami yang telah Engkau persatukan menjadi keluarga baru. Segala kebutuhan kiranya Tuhan yang mencukupi di dalam segala proses pelaksanaan hingga pesta adatnya, supaya mereka juga dapat merasakan berkat dan sukacita yang dari Tuhan di dalam keluarga besar mereka, dan terlebih keluarga kecil yang telah Engkau persatukan pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pujian dan doa serta persembahan yang telah kami kumpulkan dan naikkan di hadapan akan menjadi sukacita dan berkat bagi kami, dan juga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan yang berkenan kepada kami, dan Tuhan juga yang akan menghantarkan kami ke rumah masing-masing dan melanjutkan segala aktivitas hidup kami seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan besar anugerah-Nya. Shalom. Demikian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Venansius Pilaumanua dengan Monika Malasari Daily. Sekarang kita memasuki acara selanjutnya. Pertama, pembacaan surat pemberkatan nikah dari Majelis Jemaat. Kepada Bapak Manuli Hulu, disilakan.
Kami mohon waktunya sejenak. Kami akan membacakan surat pemberkatan nikah. Surat pemberkatan nikah nomor 03-A-16A-MR Datar GSD ONHP Luar Mami 2022. Nas, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Pengantin laki-laki nama Venansius Telambanua, lahir Gunung Stoli 8 April 1993, dibaptis 13 Juni 1993, disinikan 22 Juni 2003. Ayah Kristianus Telambanua, ibu Benedita Daki. Desa Lelewenu di Kotan, Jemaat Stasi Santo Petrus Pedang Paulus, Resor ST Maria BPP Gunung Stoli, nomor sambung 0. Pengantin perempuan nama Monica Malasari Tairi, lahir Gunung Stoli 28 Mei 1993, dibaptis 5 Februari 1995, disinikan 5 April 2009. Ayah Bepalasi Tairi, ibu Yanti Mala Areva. Desa Foto, Jemaat Gunung Stoli Kota, Resort Gunung Stoli, nomor sambung 097. Pemberkatan nikah tanggal 11 Februari 2022 di Gunung Stoli oleh Pendeta Nerianto Uler STH. Nas peringatan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 15. Saksi-saksi. Orang tua pengantin laki-laki Kristianus Telambanua, orang tua pengantin perempuan Yanti Malang Arifah, pendeta jemaat Pendeta Jupiter Laya STH, Majelis Jemaat Satuan Kristo Dr. Andus Hamidah Lubis TNI, Gunung Stoli tanggal 11 Februari 2022. Ketua Majelis Resort Pendeta Desi Rusia SSI ditandatangani, mengetahui Eporus Gereja WNKP Pendeta Sarah Dedeulo STH ditandatangani dan distempel. Kami mohon kepada Bapak Ibu, saksi-saksi yang kami sebutkan kembali namanya untuk berkenan dapat datang di depan. Pertama, orang tua pengantin laki-laki Kristianus Telambanua. Kedua, orang tua pengantin perempuan Yanti Malang Areva, pendeta jemaat Pendeta Jupiter Laya STH, dan Majelis Jemaat Satuan Kristo Dr. Randus Hamidah Lubis TNI.
penyerahan tanda kasih dari gereja yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemaat kepada Bapak, disilakan. Ini Alkitab yang kami berikan dari Majelis Jemaat. Jadikanlah Alkitab firman Tuhan menjadi penuntun kehidupan keluarga kalian ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan kepada kedua mempelai untuk memberikan salam kepada kedua orang tua. Disilakan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Yang pertama mewakili majelis jemaat yang disampaikan oleh Bapak Amael Segua kepada Bapak, disilakan. Ibu semangima badang maskema Depu warga jemaat Sino Okulo Magane, dan terkhusus kepada kedua belah pihak orang tua mempelai laki-laki dan juga orang tua mempelai perempuan, dan juga kepada Bapak Pendeta pelayan pernikahan kudus hari ini dan seluruh para pendeta yang hadir pada saat ini. Sangat-sangat kita nikmati sukacita pada saat ini karena kita boleh menyaksikan pemberkatan nikah kudus anak kita berdua, Vincentius dan juga Monica. Itu sebagai pertanda bahwa mereka berdua sudah menjadi satu keluarga baru, dan itu kita saksikan. Hakimah Ina Ica sangat bersukacita dengan keluarga besar, dan juga dari pihak orang tua anak kami Vincentius dari Nikota ya, dari sana. Itu adalah wujud daripada berkat Tuhan dalam kehidupan dalam masih darua. Dengan demikian, proses selanjutnya tinggal satu langkah lagi besok, karena dalam mengukuhkan juga satu keluarga baru tentu disertai oleh 3 unsur itu: pemerintah, gereja, dan adat. Dan itu akan kita lakukan, dan kita berdoa bahwa acara itu besok akan berlangsung dengan baik dan hikmat, menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi pemersatu kita, kedua belah pihak, bahkan semua unsur yang terkait di dalam proses ini. Satu pesan kami kepada anak kami, keluarga baru Vincent dan Monica. Ada yang saya baca dalam medsos itu, kata-kata bijak itu mengatakan bahwa mereka yang kita lihat berbahagia itu bukan tanpa masalah, tetapi mereka adalah yang terampil mengelola setiap masalah dalam kehidupan mereka menjadi sebuah hikmah.
Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta, bukan tiada badai, bukan tiada tantangan ada, tapi harus dimampukan kami untuk mengelola semua tantangan yang ada. Dan kami imani bahwa anak kami berdua menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Sawagele, Yao. Selanjutnya, yang mewakili dari keluarga yang disampaikan oleh Bapak Anang Pancadaini kepada Bapak silakan. Syukur nama wa tafif ya ho. Kira amanina ibu sumari bagi juaita Yesus Kristus mewakili keluarga mempelai perempuan atas kesepakatan daripada keluarga memane membawa mapaema di sebuah fihid manahia ane bahwa kita saksikan bersama peneguhan dan pemberkatan Brawoda Sidarua dengan Sintia Barua dan Monika Daini. Doa adalah atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri peneguhan dan pemberkatan nikah. Ini adalah suatu berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Patuh degeda bahwa apa yang mereka telah ucapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia pada saat ini, kita berharap bahwa kedua mempelai laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, maka kami selaku keluarga besar dari keluarga Ibu Inca Daini dan seluruh keluarga besar meyakini bahwa anak kita dapat berbahagia di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama masih hidup di dunia ini. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa acara ini adalah merupakan acara yang penting, yaitu pemberkatan dan peneguhan kedua mempelai sekaligus pembacaan akte pernikahan yang telah dilaksanakan oleh majelis tadi. Ini adalah tidak ada hambatan lagi untuk melaksanakan kegiatan pesta perkawinan yang akan dilangsungkan pada besok. Yahoo! Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot.